Jadi sebelum saya masuk ke kitabnya, saya mau definisikan dulu ikhlas ya menurut konsep akhlak ya. Mati. Nah ini di dalam bahasa Indonesia itu kita sering gunakan istilah ikhlas. Nah kan, misalkan saya habis kena musibah, saya ikhlas gitu kan. Nah, jadi di bahasa Indonesia ikhlas itu bercampur maknanya dengan yang lain gitu ya di bahasa Indonesia, di penggunaan bahasa Indonesia. Ya. Ikhlas ini di bahasa Indonesia konsepnya bercampur dengan yang lain. Nah, bercampur dengan apa? Bercampur dengan konsep ridho. Nah gitu. Jadi kalau kita sering bilang saya sudah ikhlas, itu maksudnya saya sudah ridho. Maksudnya saya sudah ridho, gitu ya. Nah, tapi memang boleh-boleh aja digunakan karena memang kedua hal ini berhubungan, gitu ya. Kedua hal ini berhubungan. Nanti saya jelaskan hubungannya antara keduanya. Nah, ikhlas sendiri itu artinya murni. Murni, tidak ada kotoran sedikit pun. Ya, murni, bersih, tidak ada tercampur, tidak ada campuran sedikit pun. Seperti itu. Itu definisi daripada ikhlas. Nah, ridho sendiri artinya menerima dengan senang. Itu ridho artinya menerima dengan senang. Ya, menerima dengan nyaman, dengan senang, itu namanya ridho, ya kan? Nah, ikhlas ini berhubungan memang dengan ridho, karena orang yang ikhlas, ya, orang yang hanya mengharapkan ridho Allah, dia kan, itu orang ikhlas. Jadi di situ hubungannya itu. Ya, jadi kalau saya sudah ikhlas, nah kenapa saya sudah ikhlas? Karena saya sudah mengharapkan hanya ridho Allah. Jadi di situ memang berhubungan. Ya, jadi memang orang Indonesia suka menghubung-hubungkan, gitu ya, mencocok-cocokkan gitu ya, konsepnya. Nah, jadi ikhlas itu tidak tercampur sedikit pun kotoran, tidak tercampur sedikit pun hal-hal lain, gitu ya. Nah, saya sempat diskusi juga. Jadi ada nggak istilah sangat ikhlas, ya kan, cukup ikhlas? Ternyata dalam konsep ini nggak bisa nih. Ikhlas itu nggak pakai level ya, nggak ada. Saya sangat ikhlas, nggak bisa. Ikhlas ya ikhlas, tidak ikhlas, kecampur sedikit ya tidak ikhlas. Di kategorik sifatnya. Kategorik, tercampur sedikit saja sudah tidak ikhlas. Ya kan? Bahkan nanti dalam teks di sini nanti kita akan bahas. Misalkan sudah Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini saya lakukan ikhlas. Kemudian kita ibadah, terus setelah ibadah kita katakan sepertinya tadi ibadah saya ikhlas itu. Nah, itu sudah tidak ikhlas. Gitu ya, sudah tidak ikhlas. Nah, memang di sini kita akan jelaskan kenapa ini rumit. Ikhlas itu sulit, kenapa? Nanti akan ada pembahasannya kenapa. Dibilang rumit iya, tapi sebenarnya ikhlas itu juga bisa mudah juga. Ada penjelasannya di bab niat. Nah, kita mulai dari beberapa riwayat tentang ikhlas. Pertama, Yaqub, qala Yaqub al-mukhlis may yaqtamu hasanatuhu kama yaqtumu sayyi'atuhu. Orang yang ikhlas menutupi kebaikannya sebagaimana menutupi keburukannya. Indikator pertama. Jadi dia menutupi kebaikan sebagaimana menutupi keburukan. Nah, di sini berarti kalau menurut pendapat ini ternyata kebaikan perlu ditutupi. Menurut ini ya, ternyata perlu ditutupi. Tidak harus kita ngomong semua. Saya sudah ini, saya sudah, nggak perlu. Ternyata harus ditutupi. Seperti apa menutupnya? Seperti kita menutupi keburukan kita. Seperti itu. Menurut Yakub. Cuma ada alasan bilang ini kan apa istilahnya? Tahadduts ya, tahadduts bin nikmah. Kita menyebarluaskan nikmat. Ya.
Tapi bisa nggak menjaga keikhlasan itu? Nah, itu sulit. Jadi si Yakub ini kalau dalam konsep teori resiko gitu ya, dia berteori supaya resiko kerusakan ikhlas itu dihindari itu. Caranya gimana? Tutupilah kebaikan kita sebagaimana menutupi keburukan kita. Kemudian al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Ikhlas itu tidak akan ikhlas itu bukan dia merasa ikhlas. Pendapat kedua. Ya. Jadi ikhlas bukan rasa ikhlas. Jadi kita berpersepsi. Jadi ketika kita mempersepsi diri kita ya, persepsi kita ikhlas, maka sebetulnya kita tidak ikhlas di sini. Kalau kata ulama yang kedua, fa'in man syahida fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaj ikhlasuhu ila ikhlas. Ketika fa'in man syahid, barang siapa yang syahid artinya adalah menyaksikan atau mempersepsi, ya, melihat dirinya, ya, merefleksikan dirinya ikhlas, ya, saya sudah ikhlas nih keikhlasan saya nih, gitu ya. Faqad ihtaju ikhlasuhu ila ikhlas. Maka sebenarnya dia masih butuh ikhlas lagi, gitu. Karena belum ikhlas. Kenapa belum ikhlas? Karena dia mempersepsi dirinya ikhlas. Apa salahnya mempersepsi dirinya ikhlas? Di sini jawabannya. Wa ma dzakaru isyaratun ila tasfiyatil amal minal ujub. Ya, karena dia belum bisa membersihkan amal itu dari ujub. Nah, di situ. Jadi ketika orang mempersepsi dirinya ikhlas, di balik sini ada ujub. Ada bangga di situ. Ikhlas, gitu kan? Ada ujubnya di situ. Jadi di situ ada dia butuh tasfiyatul amal minal ujub bil fi'al. Dia butuh membersihkan lagi amal-amal itu dari ujub. Jadi aktivitas dia perlu dibersihkan. Tasfiyatul amal minal ujub bil fi'al, ya. Seperti itu. Fa innal tafat ila ikhlas. Karena ujub itulah justru perusak ikhlas itu. Kan kalau kita riya itu karena apa? Karena ujub. Riya itu karena ujub, bukan karena hal-hal lain gitu. Riya ya karena ujub. Ada yang mau kita banggakan di situ. Nah, di sini bahkan merasa ikhlas itu kan orang nggak tahu, persepsi diri kita kan. Orang pun nggak lihat gitu. Itu sudah masuk kategori ada ujubnya di situ. Maka saya bilang ikhlas ini dikit aja nggak boleh tercampur dengan kotoran apapun. Wa nadhara ilaihi ujub wa huwa min jumlatil afat. Adapun ujub merupakan salah satu daripada perusak keikhlasan, al-afat, ya. Wal khalis ma saffa an jami'il afat. Adapun keikhlasan, ya, harus bersih dari semua perusak ikhlas gitu. Jadi bertentangan sifatnya itu. Ya, bertentangan sifatnya. Ikhlas dan ujub bertentangan. Ikhlas itu harus 100%, ujub ini perusaknya. Jadi masuk itu tidak ikhlas lagi jatuhnya. Jadi kalau kadang-kadang sedikit-sedikit saya ujub, ya berarti tidak ikhlas. Itu sedikit saja tidak ikhlas. Ya. Kemudian qala Ayub berkata takhlisun niyat ala ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Kata Ayub, takhlisun niyat ala ummal, mengikhlaskan niat bagi orang yang rajin ibadah, ya, mengikhlaskan niat asyaddu alaihim, lebih sulit bagi dia min jami'il a'mal, ketimbang amal itu sendiri. Jadi kalau amal itu kan ada kalau amal itu kan ada niat, ada amalnya, kan gitu. Sholat puasa ada niat, ada amal. Berjihad ada puasa, ada niat, ada amalnya. Nah, niat itu lebih sulit dibandingkan amalnya, gitu ya. Niatnya lebih sulit dibandingkan amalnya. Bikin yang banyak dulu nih. Enggak keluar gitu. Besok. Nah, jadi kata si Ayub, asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Niatnya itu lebih sulit dibandingkan amal itu sendiri. Gitu. Wah, mau ke Gaza nih, gitu kan. Perang, bawa senjata AK-47 kan gitu. Macam RPG. Itu niat yang sulit gitu.
Bahkan ada hadis ya, kok saya nggak masukin surga katanya. Saya udah jihad gitu kan, kok saya nggak masuk surga? Kamu jihad supaya apa? Supaya dikenal sebagai pahlawan kan gitu. Nah itu ada yang begitu, itu hadisnya begitu, berarti ada kan? Gitu. Nah itu susah tuh, ya kan? Lempar bomnya gampang, lempar ini gampang, niatnya yang sulit, gitu ya. Itu menurut Ayyub. Ya. Jadi kalau ada niat ganti ya warna biru. Nah, ada niat. Nah setelah niat kita kan amal, ya amal. Nah niat ini lebih sulit, pakai komputasi statistik ya, lebih sulit dibandingkan amalnya gitu ya, lebih sulit gitu komputasinya, lebih sulit daripada amalnya, ya. Kemudian waqala ba'dhum, berkata sebagian ulama lain, ikhlas sa'atu najatul abad. Ikhlasu sa'atan najatul abad. Ikhlas yang sesaat. Kita bisa ikhlas nih sebentar saja, najatul abad. Itu keberhasilan yang akan kekal. Jadi kita bisa sekali aja berhasil ikhlas, itu akan menyelamatkan kita berarti gitu. Walakinnal ikhlas azizun, tapi ikhlas itu sulit. Yang satu itu sulit menurut sebagian ulama. Ya, menurut sebagian ulama ya. Jadi sekali saja ikhlas itu najatul abad, keberhasilan atau keselamatan yang kekal, mampu menyelamatkan kita secara kekal. Tapi walakinnal ikhlas, ada alnya ya, al ikhlas. Tapi al ikhlas yang tadi itu azizun, sulit gitu. Itu menurut sebagian ulama. Kemudian Suhail berkata, waqila Suhail ayyu syai'in asyaddu 'ala nafs, ya kan? Apakah, dia bertanya, saya juga nggak tahu dia bertanya di diri sendiri atau orang lain ya. Ayyu syai'in asyaddu 'ala nafs, adakah sesuatu yang asyaddu, yang paling sulit bagi diri kalian? Dijawab qala al-ikhlas, keikhlasan. Ya, kenapa sulit? Ya, idz laisa laha fihi nasibun. Nah, kenapa sih ikhlas itu sulit? Karena kata Suhail, karena ketika kita ikhlas, kita di situ ya akan kehilangan jatah. Jadi pahami ya? Ketika kita ikhlas, itu kan benar-benar kita nggak ada niat nih. Misalkan saya depan sini, ikhlas apa enggak nih? Ada pikiran saya nih, tanda tangan nih amplop, udah, percuma ini 1,5 jam ini gitu. Kembalikan, buat beli kaca, pecah lagi. Ganti yang 20 mili saya ganti tebel segini, nggak pecah-pecah lagi kan, nanti peluru sudah, gitu ya. Cain kaca Pak Borusan. Jadi kalau kita masih mikirin jatah, nasibun, mikir jatah, itu udah nggak ikhlas. Ikhlas itu sulit karena kita masih mikirin jatah. Apalagi bulan Desember. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu ya sulitnya ya. Wa qala Fudail berkata, tarkul amal min ajalin nas riya. Tarkul amal min ajalin nas riya. Nah ini yang menarik nih. Ini ya cukup terkenal hadis ini, bukan hadis ya. Pendapat ulama, meninggalkan amal min ajalin nas riya. Kan kalau kita biasalah pamer ibadah gitu, biasa. Pamer umroh, foto, video kan ada tuh, biasa gitu. tapi ini yang agak lain. Dia bukan mamerin ibadahnya, dia nggak jadi ibadah. Takut dibilang riya, gitu. Nanti dibilang riya nih, gitu ya. Itu riya namanya, tetap riya juga. Jatuhnya riya juga karena dia nggak mau dicela, ya kan? Masih ada ujubnya tuh, masih ada ujub di situ. Tarkul amal bin ajalin nas riya. Ditinggalkan amal karena takut dibilang dikatain apa? Riya, jatuhnya riya. Gitu. Jadi kalau kata Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, di sini nggak ada. Riya itu ada level paling rendah itu level 1, nggak pedes ya, gitu. Itu sekedar pamer. Level 1 tuh nggak terlalu pedes gitu. Ada level 2 gitu. Level 2
nggak jadi ria karena takut dibilang ria. Nah, itu level 2. Level 3 saya ngomong gini nih biar nggak dibilang ria. Level 3. Jadi bertumpuk-tumpuk. Kenapa bisa bertumpuk-tumpuk? Karena ujubnya nggak hilang. Ujubnya itu masih dalam hati. Ketika ujubnya masih dalam hati itu akan terus ada. Mau gimana pun caranya tetap ada. Pura-pura tawadhu pun akan tetap ada. Gitu. Ada kan cerita di Imam Al-Ghazali di kitab itu ada sekumpulan para alim gitu, terus dia mojok gitu kan, mojok nggak mau ngumpul, kenapa? Saya nggak cocok, nggak pantas gitu. Katanya baik kalau lagi pura-pura tawadhu ini, nggak boleh begitu, biasa aja biasa, nggak usah pura-pura tawadhu aja, nggak boleh pura-pura, gitu. Jadi ada orang pamer hebat-hebatan, ini pamer apa istilahnya merendah untuk meningkatkan kualitas. Beda agak lain juga gitu ya. Merendah untuk meroket. Gitu ibaratnya istilah gitu ya. Kita pura-pura tawadhu padahal kita supaya dibilang tawadhu itu juga ria juga. Ya itu, itulah itu ya. Levelnya tuh nanti bikin screening Pak. Screening. Poster. Ya. Al-amal min ajalin nas syirk. Kalau meninggalkannya adalah ria, kalau melakukan sesuatu karena orang lain syirik malah jatuhnya itu. Jadi ria yang biasa standar itu, ria yang standardized, itu syirik jatuhnya kalau menurut Fudail. Karena tujuannya adalah manusia, bukan tujuannya Allah itu malah direct gitu. Directly langsung kepada orang lain, maka saya ibadah. Biasanya qul huwallahu ahad nih kalau sholat bacanya. An-Nas, ini pas jemaah Al-Baqarah baca, gitu panjang, panjangnya. Beda nih, udah mau azan Isya gitu masih itu belum selesai suratnya gitu kan. Keburu azan gitu kan, belum selesai gitu kan. Al-Baqarah kan 2 juz gitu kan. Selesai gitu ya. Nah, wal ikhlas, adapun ikhlas ya, ayyu'afikallahu min huma. Ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkan dari kedua-dua tadi itu. Baik takut dibilang ria maupun ria itu sendiri. Kita ikhlas tuh udah selamat daripada itu semua. Nah, di sini sulitnya kan, sulitnya. Ya. Di kitab ini nggak ada, tapi di Al-Ghazali saya pernah baca kenapa orang suka ujub. Karena ada kelezatannya. Ya, ada kelezatan daripada ujub. Ujian itu ada kelezatannya itu. Ya, jadi kelezatan itu ada pada level fisiologis, ya kan? Makanan, bakso dan sebagainya. Itu kelezatan juga, itu kelezatan gitu kan. Iya. Dan nah itu kalau ada datang pengajian lihatnya bakso ya itu ya, syirik ngeri juga kan, ancamannya mengerikan gitu ya. Lihat bakso. Nah, ada kelezatan yang di atasnya itu gitu, pujian gitu kan. Ya pujian segala macam yang sifatnya emosional itu kelezatan juga. Boleh sih menikmati kelezatan, tapi sebaiknya adalah kelezatan yang tertinggi yaitu al-ladza al-qaswa kalau kata siapa? Ibnu Arabi, yaitu kelezatan yang spiritual, moral dan spiritual. Itu setidaknya kita bisa raih. Kayak kita bantu orang ada kelezatannya. Ya kan Pak Irwan membimbing mahasiswa sampai maghrib sampai itu kan ada puasannya Pak ya? Ada apa? Enggak dapat apa-apa Pak Irwan. Ya kan? Enggak dapat, tapi ada rasa senang. Nah itu namanya kelezatan supermatif, as-sa'adah al-quswa. Nah bahasa Arabnya as-sa'adah. Sa'adahnya itu yang disebut sa'adah, kebahagiaan ya. Disebut kebahagiaan itu levelnya, gitu ya. Itu levelnya di situ. Menurut Ibnu Arabi, gitu ya. Saya pakai menurut orang aja biar nggak salahin, gitu ya. Kemudian lanjut tentang niat. Nah, kemudian niat ini bab selanjutnya haqiqatun niyah wa fadluha, tentang niat. Apa itu niat? An-niyah laisat qaul qail bilisanihi nawaitu. Nah, jadi kalau kata Ahmad Farid namanya ini penulisnya, laisat qaulul qail bilisanihi nawaitu. Bukanlah niat itu bukanlah ucapan seorang yang berucap nawaitu. Katanya begitu. Jadi niat itu kalau kata dia salah ya. Niat ini tidaklah lisan, bukan tentang lisan. Ya, bukan tentang lisan, bukan. Jadi niat ini bukan perkara lisan gitu. Niat sholat, ya niat, bukan lisan sholat, bukan lafaz memulai sholat, itu berbeda. Jadi niat itu bukan lisan.
ya, bukan lisan gitu. Kalau ada nawaitu itu namanya lafaz, ya kan, lafaz. Tapi nanti kita di bab akhir ini dikatakan sebenarnya terpenting bukan lafaznya. Ya, kamu ucapkan lafaz biar didengar orang apa didengar Allah gitu. Ada terakhir tuh ya. Ada teks seperti itu. Lah kalau ingin didengar Allah cukup dalam hati aja kan gitu. Katanya begitu. Tapi beberapa mengatakan melafazkan niat supaya mengokohkan niat kita, boleh lah, gitu ya, apa-apa. Gitu ya. Bal huwa inbi'atul qalbi majril futuh min Allah. Nah, jadi yang dimaksud niat itu adalah terbukanya hati untuk apa ya? Terbukanya hati untuk bertujuan kepada Allah, simpelnya gitu. Itu namanya niat. Nah tadi katanya ikhlas itu sulit. Di sini dibantah sama dia sendiri gitu ya. Faqad tatayassara fi ba'dil awqat. Sungguhnya niat itu mudah. Tadi bilang sulit, ini bilang mudah gimana? Ya. Mudah fi ba'dil awqat. Dalam sebagian waktu atau dalam beberapa keadaan, dia mudah sebetulnya niat ikhlas itu. Tapi juga kadang sulit. Nah, di sini kita akan lihat kapan dia menjadi mudah dan kapan niat itu menjadi sulit. Di sini ada jawabannya nih. Nah, dikatakan bahwasanya waqad tata'adzara fi ba'dihha, kadang-kadang juga sulit. Jadi niat itu bisa dia ya niat bisa dia tatayassar ya, mudah, bisa tata'adzur, susah payah. Ta'adzur itu bukan sulit, susah payah sampai kita susah payah habis-habisan, kok nggak ikhlas gitu. Nah, itu ada faktornya ternyata. Faktornya apa? Waman kana al-ghalib ala qalbihi umuruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal ihdharun niyyah lil khairat. Barang siapa al-ghalib ala qalbihi, barang siapa yang hatinya dominasi umuruddin, perkara-perkara agama, nah, tayassara alaihi fi aktsaril ahwal, maka mudah baginya gitu ya. Ihdharun niyyah lil khairat, menghadirkan niat untuk kebaikan, mudah. Jadi ternyata faktornya adalah ini faktor kita mudah ini adalah karena umuruddin, ada perkara-perkara ad-din, ya, perkara-perkara agama, ya, gitu. Kalau kita ya perkara agama itu kan sifatnya nggak hanya yang ritual ya, yang non ritual pun juga urusan agama kan, ya kan, nyiapin acara segala macam, bikin kegiatan, surya foto-foto itu kan perkara agama juga gitu sebetulnya. Ini kan perkara agama, pendidikan perkara agama gitu kan. Nah kalau kita penuh hati kita dengan hal itu, maka tatayassaru bin niyyah, maka mudah bagi kita untuk niat. Tapi kalau kita, nah di sini disebutkan wa mammalu qalbihi ila dunya. Adapun ketika penuh hatinya dengan urusan dunia, wa ghalabat alaih, dan dunia itu mendominasi hatinya, lam yatayassara lahu dzalik, maka tidak akan pernah bisa mudah untuk mencapai niat yang ikhlas. Ya. Balla yatayassara lahu fil faraid. Bahkan untuk perkara-perkara yang wajib saja susah ikhlas. Jadi untuk yang wajib saja susah untuk ikhlas. Yang wajib apa? Puasa, sholat wajib, susah untuk ikhlasnya gitu ya. Kenapa? Karena hatinya urusannya perkara-perkara dunia gitu. Ketika sholat yang dipikirkan mungkin ya, sejak mulai ketika sholat atau setelah sholat yang dipikirkan dunia. Jadi sulit ikhlas gitu. Gimana ini saya? Gimana? Ya, hutang saya gitu ya. Bitcoin saya, Bitcoin pikirin. Itu ya. Trading saya gimana nih gitu ya. Naik apa turun nih ya. Unilever naik apa turun sahamnya? Turun. Ini kalau investor langsung beli tuh. Itu cuan itu tahun depan gitu ya. Turun gitu ya. Nah, jadi kalau perkara dunia didominasi dalam hatinya, maka dia sulit untuk ikhlas.
bahkan untuk yang wajib, ya, illa bijahdi jahid. Kalau kata teks ini Ahmad Farid dalam kitab ini, itu sebenarnya masih bisa ikhlas sebenarnya dalam kita perkara dunia, tapi bijahdi jahid, dengan kesungguhan yang luar biasa baru kita bisa dapat keikhlasan itu. Gitu. Jadi masih ada harapan sih, gitu ya. Tapi butuh perjuangan yang sangat berat. Nah, inilah merujuk ke teks yang tadi yang saya bilang bahwa ikhlas sulit ya. Mungkin ini sebabnya kebanyakan manusia begini. Jadinya sulit gitu ya. Tapi kalau kita perkara adil di dalam kehidupan kita maka menjadi mudah gitu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, hadis yang sangat siapapun hafal ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Hadis tentang niat, hadis arba'in nomor 1 ya. Nah, itu kalau dulu saya madrasah aliyah itu kelas 1 harus apa tuh 40. Nanti FPSB juga nih semester 1 40 hadis gitu. Itu madrasah aliyah loh, masih umur berapa tahun kan? Bisa. Hadis tentang niat gitu ya. Nah, di sini ternyata Rasulullah ini sangat cerdas. Bagaimana hadis ini berisi kaidah-kaidah tentang apa sih namanya? Tentang perilaku dan motif ya, ibaratnya gitu ya. Tentang motif dan perilaku itu ada kaidahnya di sini gitu ya. Nah, jadi hadis tentang niat itu ya, innamal a'malu binniyat, kata Imam Syafi'i, wa an Syafi'i annahu qala hadzal hadits thuluthul ilm. Kata Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat sepertiga ilmu. Jadi sepertiga ilmu itu hadis ini gitu ya. Jadi hadis ini sepertiga yang masuk akal gitu ya. Karena kalau kita bicara amal, kan ilmu misalkan dalam kitab segala macam ibadah kan ditulis. Tapi kalau niatnya nggak benar, buat apa itu ilmu-ilmu itu? Ya kan sepertiganya ini, sepertiganya harus sempurna di niatnya ini kan gitu. Ya. Qauluhu innamal a'malu binniyat, kata punya berarti Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yakni annas-salahul a'mal. Jadi kata Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal bergantung niat, kata Imam Syafi'i bahwa salahul a'mal, baiknya amal, ya, kualitas amal itu muwafiqatul sunnah bi salahin niyyah. Baiknya suatu amal berdasarkan sunnah tadi, berdasarkan hadis tadi, kualitasnya ditentukan dari niatnya ternyata, bukan dari amalnya. Mau sesusah apapun amalnya, kalau kualitas niatnya buruk-buruk. Tapi kalau kualitas niatnya baik, maka baik. Itu intinya begitu. Ya, kualitas niatnya baik, maka baik. Saya pernah baca di kitab mana saya lupa itu. Pahala itu bukan susah-susah payahnya ternyata. Bukan susah payahnya gitu. Wah, ini lebih susah nih, pahalanya lebih besar. Enggak juga. Satu niatnya. Yang kedua, memang ditetapkan pahalanya besar. Kalau kayak dikatakan apa, alif lam mim laisal alam, 1 pahala tapi 10 pahala, berarti kan membaca Al-Quran besar pahala, ya kan, dibanding yang susah payah. Ya memang begitu, udah ditetapkan begitu. Jadi kenapa nggak dikerjain kan gitu, malah dikerjain yang susah. Jadi yang mudah tuh mudah, banyak profitnya tuh ada banyak. Nah, itulah perlunya ilmu. Kemudian innamal a'malu bil khawatim. Ini sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu kualitasnya tergantung ending terakhirnya gitu. Tergantung ending akhirnya. Jadi kalau awalnya niatnya baik, ujungnya buruk, itu berarti buruk gitu ya. Awalnya buruk, ternyata di akhir-akhir dia insaf, dia jadi baik, maka baiklah dia bil khawatim. Nah, ini seperti hadis ini bahwa ada suatu amal itu penentu. Nah, yang disebutkan di sini pertama niat, penentu kualitas, yang kedua khawatim, akhiran daripada suatu amal, endingnya gitu ya. Ya, endingnya. Gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap suatu perkara manawa pasti ada motifnya, pasti ada tujuannya, nggak mungkin. Ya, pasti ada tujuannya. Nah, yakni ya, maksud daripada hadis ini adalah thawabul amil ala amalihi bihasbin niyat. Maksudnya adalah pahala bagi orang yang beramal itu ukurannya niat, katanya
hadis ini maksudnya. Pahala itu diukur dari niatnya itu ternyata. Ya. Nah, allati yajma'uha fil amalul wahid. Jadi satu amal utuh itu ditentukan oleh niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, ya, maka dia memang tujuannya adalah karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga tuh ketika fenomena hijrah itu, ada yang karena perkara dunia atau perkara wanita. Ada di sana itu ada wanita yang mau dinikahi, hijrah ikut, ayo sana bareng-bareng gitu kan. Itu ada niat beda-beda orang hijrah itu, gitu ya. Itu kenapa hadis ini muncul, gitu ya. Ternyata pas hijrah itu nggak semua niatnya karena perintah hijrah. Yang hijrah ini kan perintah, ada perintahnya tuh, ada wajib gitu. Tapi ada dia tertarik seorang wanita di Madinah, dia ke sana. Atau harta yang ditinggal di sana dia ke sana. Jadi ada niat lain di situ ya. Nah, itu dikasih contoh sama Rasulullah itu ya. Nah, ba'da irsaul qaidah. Nah, dari ini Rasulullah kasih contoh ya. Contoh bahwasanya apa? Ya dzakara masalan. Rasulullah menyebutkan masal perumpamaan lil a'mal, suatu amal allati suratuha wahidah. Yang bentuknya satu. Kan hijrah sama. Orang hijrah kan sama aja, nggak ada yang beda, nggak kelihatan beda. Tapi amalnya watakhtalifu fi sholahiha wa fasadiha. Ada yang niatnya sholah, yang niatnya baik, ada yang niatnya rusak. Gitu, ternyata. Amalnya sama, niatnya bisa beda. Itu kata kitab ini ya. Jadi niat aktivitas ibadah apapun ternyata niatnya bisa rusak, bisa soleh, gitu ya. Nah, wan niyatus sholihah la tughayyirul ma'asi. Namun, ada namunnya di sini, niat yang soleh, niat yang benar tidak bisa merubah kemaksiatan. Saya mau mencuri demi kebaikan, nggak ada. Di konsep ini nggak ada, ya, di kitab ini nggak bisa. Wan niyatus sholihah la tughayyirul ma'asi an mawdi'iha. Tidak akan bisa merubah kemaksiatan dari tempatnya. Dia nggak bisa diubah. Ketika dia sudah keadaannya maksiat, ya maksiat. Jam 1.10 ya, tadi ya 1.10, 10 menit. Jadi tidak bisa diubah, ya. Saya melakukan perbuatan dosa untuk demi kebaikan nggak bisa. Membunuh demi kebaikan nggak bisa. Membunuh satu klan untuk kepentingan negara dan desa itu nggak bisa. Ada tuh cerita itu, ya. Nah kemudian ya itu tidak boleh. Nah, fala yang bagi maka hendaknya ya jangan sampai ayyaf himul jahil dalik min umumin qaul Rasulullah SAW. Maka jangan sampai orang bodoh ya kan memahami hadis ini dengan keliru. Jadi memang dalam memahami hadis kita butuh referensi kan. Saya aja baca ini. Gak bisa saya mengartikan hadis ini artinya ini, gak bisa. Karena kalau yafhimul jahil, orang yang bodoh mencoba memahami ini, memahami konsep umum innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apapun tergantung niat. Saya bisa ngapain aja. Salah pemahaman gitu. Fayadhunnu annal ma'siyah tasiru ta'ah binniyat. Sehingga dia mengira bahwa maksiat bisa mengubah ketaatan, ya, ta'atun binniyat, bisa diubah ya. Kemaksiatan diubah jadi ketaatan. Salah persepsi, ya. Hadis ini ya khusus min aqsamil amal, khusus untuk beberapa amal. Jadi bahwa suatu amal ini bisa jadi baik, ada amal tertentu, enggak semua. Apa saja yaitu at-ta'at. Ya, amal-amal ketaatan itu bisa menjadi kebaikan. Segala ketaatan diniatkan kebaikan pasti kebaikan. Yang kedua, wal mubahat, hal-hal yang boleh. Hal-hal yang boleh, mubah, kan mubah ini, fotokopi apa kan mubah semua. Ini bisa jadi amal soleh gitu kan. Ya kan, nyapuin kaca itu kan, mecahin kaca itu maksiat itu. Nah, itu. Kalau nyapuin itu amal soleh, mecahin itu maksiat gitu ya. Itu nggak bisa niat apapun demi kebaikan nggak bisa. Saya mesti nggak sengaja, tapi mesti ganti juga sih kan, gitu ya. Untuk 10 mili gitu. Nah, jadi mubah itu bisa kita ubah jadi amal soleh. Ya.
iz ta'ah tanqalibu ma'siyah bil qasdi wal mubah yanqalibul ma'siyah aw ta'ah bil qasdi. Ya. Hal-hal yang ketaatan bisa iz ta'ah, apabila ketaatan ketaatan itu bisa diubah menjadi kemaksiatan, malah kebalik. Gitu, kemaksiatan ini nggak bisa diubah jadi ketaatan. Jadi kebaikan nggak bisa, tapi kebaikan justru bisa diubah jadi kemaksiatan. Malah bisa dibalik. Ya kan? Malah bisa dibalik. Ya, karena apa ya? Tadi kalau ibadah kan bagus, tapi riya niatnya malah jadi kemaksiatan, kan gitu. Amal maksiyah fala tanqalibu ta'ah bil qasdi, ya. Tapi kalau maksiat nggak bisa diubah jadi ketaatan. Wa dukhulun niyyah fil maksiyah, ya kan? Apabila niat kebaikan di dalam kemaksiatan, ya, itu justru malah memperburuk amalan itu. Ya, memperburuk amalan itu. Wa qusuru khabithah, malah memperkeji. Ibaratnya kita berbuat baik nih, ibadah kan mulia gitu. Tapi di balik itu kan punya niatan yang buruk, itu kan lebih buruk nggak sih? Iya kan? Lebih keji gitu. Khabithah tuh keji itu apa sih? Memalukan kan? Ya kan? Keji itu memalukan, khabithah. 1 menit aja. Oh jam 1, udah kelar berarti ya. Udah selesai. Nanti kapan-kapan gitu ya. Gitu. Jadi kelas kan banyak sih baca sendiri. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya, itulah ya saya simpulkan bahwa tadi niat itu ikhlas itu adalah tidak mudah, ya sulit, tapi di satu sisi ketika perkara agama di dalam diri kita maka menjadi mudah. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah ternyata ketaatan itu bisa malah menjadi kemaksiatan gitu ya. Tapi kemaksiatan tidak pernah bisa menjadi ketaatan gitu ya. Hal-hal yang mubah, yang boleh, yang sehari-hari boleh kita jadikan ketaatan. Tapi juga bisa kalau niat yang buruk ya jadi kemaksiatan. Ini saya rekam ini kan niatnya apa nih gitu kan? Remunerasi. Ya udah, hilang pahalanya. Kan bisa diremunerasi. Ya hilang udah. Gimana tuh? Nggak bisa diandu, nggak bisa. Gagal gitu ya. Itu contoh gitu ya. Contoh sekali aja. Nanti banyak-banyak habis pahala saya gitu ya. Kali habis lama. Tekor pahala gitu ya. Gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Saya sebagai pemateri dan MC juga gitu. Sekaligus gitu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.